media transmisi jaringan. Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya informasi digital, entah itu video, pesan, atau website, bisa secara fisik melintasi dunia cuma dalam sekejap mata? Oke, yuk kita bedah jalan raya data yang nggak kelihatan ini. Coba bayangin deh, Anda lagi nonton video streaming. Servernya ada di California, tapi kok videonya bisa muncul di layar Anda di Jakarta hampir tanpa jeda? Kok bisa ya? Nah, jawabannya ada di jalur fisik yang dilewati oleh data itu, dan itulah yang akan kita bongkar habis-habisan hari ini. Nah, konsep utamanya itu disebut media transmisi. Gampangnya, anggap aja ini sebagai jalan tol buat data. Ini adalah jalur fisiknya, mau itu kabel di dasar laut atau gelombang di udara, yang ngebawa informasi dari satu titik ke titik lain setelah diubah jadi sinyal. Pada dasarnya, semua media transmisi ini bisa kita bagi jadi dua kategori besar yang gampang banget diingat. Ada yang terpandu, ada juga yang tidak terpandu. Yuk, kita lihat bedanya apa. Media terpandu atau gampangnya kita sebut aja yang pakai kabel, itu mengarahkan sinyal lewat jalur fisik yang jelas. Sebaliknya, media tidak terpandu alias nirkabel, itu nyebarin sinyal lewat udara sebagai gelombang elektromagnetik. Anggap aja yang satu itu punya rel kereta, jalurnya pasti. Sementara yang satunya lagi, ya terbang bebas di udara. Oke, sekarang kita fokus dulu ke jalur yang pertama ya, dunia perkabelan. Ini tuh ibarat tulang punggung dari banyak banget jaringan yang kita pakai setiap hari, dari kantor kita sampai pusat data raksasa di seluruh dunia. Nah, kabel yang satu ini, saya yakin kalian semua pasti udah pernah lihat. Ini adalah kabel twisted pair yang kemungkinan besar ada di lab komputer sekolah atau di kantor nyambung pakai konektor RJ45 yang khas itu. Tapi kenapa ya kabel di dalamnya harus dipilin-pilin gitu? Ternyata tujuannya pinter banget untuk mengurangi gangguan atau crosstalk dari kabel lain di dekatnya. Seperti yang bisa kita lihat, ada dua jenis utama. UTP yang nggak ada pelindungnya, ini umum banget di kantor. Dan STP yang punya lapisan pelindung ekstra buat lingkungan yang banyak gangguan listriknya, kayak di pabrik. Eits, jangan remehin kabel tembaga ini loh. Kabel twisted pair modern kayak Cat6 itu bisa transfer data sampai kecepatan 10 gigabits per detik untuk jarak pendek. Itu kenceng banget. Lebih dari cukup buat hampir semua kebutuhan kita di rumah atau kantor. Lanjut, ada kabel koaksial. Anda mungkin lebih kenal ini sebagai kabel antena TV atau modem internet kabel zaman dulu. Kabel ini punya satu konduktor tembaga tebal di tengah yang bikin dia lumayan tahan banting sama gangguan dari luar. Dan ini dia juaranya, serat optik atau fiber optik. Poin paling penting yang harus diingat, kabel ini nggak ngirim listrik sama sekali. Tapi ngirim pulsa cahaya. Data Anda diubah jadi kedipan cahaya super cepat yang melesat lewat untaian kaca yang tipis banget. Keren kan? Strukturnya ini jenius banget. Ada core atau inti kaca di tengah tempat cahayanya lewat. Terus dibungkus sama cladding. Ini lapisan kaca yang fungsinya kayak terowongan cermin sempurna. Jadi, cahayanya bakal terus mantul di dalam inti dan gak akan bocor keluar. Terakhir, ada jaket buat ngelindungin semuanya secara fisik. Secara umum, ada dua tipe nih. Single mode itu intinya kecil banget dan pakai laser, jadi sempurna buat jarak super jauh. Kayak kabel bawah laut yang nyambungin antar benua. Sedangkan multi-mode intinya lebih besar, lebih cocok buat jarak menengah. Misalnya buat nyambungin gedung-gedung di satu area kampus. Oke, cukup soal dunia perkabelan. Sekarang yuk kita pindah dan lihat gimana caranya data bisa terbang tanpa ikatan fisik, yaitu lewat jalur nirkabel atau tidak terpandu. Yang paling umum kita temui itu gelombang radio. Sifatnya omnidirectional, artinya dia nyebar ke segala arah. Mirip kayak bohlam lampu yang nyinarin seluruh ruangan. Inilah kenapa dia bisa nembus tembok, ya meskipun sinyalnya jadi makin lemah. Wi-Fi di rumah dan Bluetooth di headphone Anda, dua-duanya itu pakai gelombang radio. Berikutnya ada gelombang mikro atau microwaves. Syarat utamanya, dan ini penting banget, adalah line of sight. Maksudnya, pengirim dan penerima harus bisa saling lihat secara langsung tanpa ada penghalang sama sekali. Nah, ini teknologi yang dipakai buat nyambungin menara BTS seluler satu sama lain atau dipakai di piringan satelit. Dan yang terakhir, ada inframerah. Biar gampang, bayangin aja remote TV Anda. Jaraknya kan pendek banget, terus nggak bisa nembus tembok. Bahkan bantal sofa aja bisa ngeblok sinyalnya. Nah, itu persis banget ngegambarin karakteristik utama dari teknologi inframerah. Oke, sekarang kita udah tahu semua pilihannya. Pertanyaan selanjutnya kan, terus kapan kita pakai yang mana? Yuk kita bandingin secara langsung biar kelihatan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat.
Jadi, mana yang paling bagus? Jawabannya, seperti yang bakal kita lihat, ternyata nggak sesederhana itu. Nggak ada satupun yang terbaik buat semua kondisi. Tabel ini jelasin semua dengan gamblang. Lihat deh perbandingannya. Butuh kecepatan paling gila dan jarak paling jauh? Jelas fiber optik juaranya. Tapi siap-siap aja, biaya mahal dan masangnya ribet. Kalau prioritasnya kemudahan dan fleksibilitas, Wi-Fi dong pemenangnya. Tapi ya harus rela kalau kadang sinyalnya kena gangguan. Nah, buat cari keseimbangan antara biaya dan performa di kantor, UTP Cat 6 itu pilihan yang paling masuk akal. Jadi intinya begini, pilihan Anda itu benar-benar tergantung prioritas. Apa sih yang paling penting buat Anda? Kecepatan di atas segalanya. Ambil fiber. Kenyamanan dan mobilitas pasti Wi-Fi. Butuh solusi yang andal dan harganya pas di kantor buat kantor, UTP adalah jawabannya. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik. Setiap hari, data yang kita hasilkan dan kita konsumsi itu makin meledak jumlahnya. Dari streaming video 8K, main game online, sampai nanti mungkin dunia virtual. Kira-kira, inovasi super canggih apa lagi ya yang bakal jadi jalan tol data kita di masa depan? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.